Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melia Yosita. Kali ini di mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional atau International Marketing. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai product for consumers atau produk untuk konsumen internasional. Nah, pada materi kali ini kita akan fokus untuk bagaimana atau jenis produk apa saja yang digunakan atau yang dipasarkan oleh organisasi bisnis atau perusahaan global kepada konsumen individu. Yuk mari kita cek untuk topik pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai produk, mengenai kualitas, mengenai produk inovasi dan adaptasi produk, kemudian variasi merek di pasar internasional. Nah, yuk mari kita akan bahas satu persatu ya. Kompetisi pasar global menciptakan tekanan baru pada prinsip dasar bisnis, di mana memperpendek siklus daur produk atau product life cycle, serta fokus pada pentingnya kualitas, harga yang kompetitif, dan produk yang inovatif. Kemudian dengan adanya marketplace membuat transformasi di mana pasar tidak hanya berpusat pada penjual saja, namun pada pembeli juga. Setiap individu atau kelompok diperbolehkan dan memungkinkan atau dimungkinkan untuk menjadi produsen. Perang harga dan perang produk yang tidak dapat dilekatkan atau tidak dapat dielakkan pun dapat terjadi. Sehingga muncul kebutuhan akan adanya kualitas produk baik barang maupun jasa. Untuk selanjutnya kita akan mengenal dulu mengenai produk. Produk tidak hanya sebatas fisik atau non-fisik saja. Lebih dari itu, produk termasuk di dalamnya adalah satu paket atau satu bundel kepuasan dan kegunaan yang diterima oleh konsumen, termasuk bentuk, rasa, warna, tekstur, packaging, garansi, layanan pelanggan, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk memiliki definisi luas yang terdiri atas atribut fisik dan atribut psikologis. Nah, mari kita perhatikan untuk model komponen produk seperti gambar di bawah ini, di mana komponen produk itu terdiri atas 3, yaitu ada komponen inti atau komponen dasar atau core komponen, kemudian ada komponen kemasan atau packaging komponen, dan ada komponen layanan pendukung atau support service komponen. Yuk kita bahas untuk yang pertama yaitu mengenai komponen dasar atau core komponen, di mana core komponen ini terdiri atas teknologi dasar yang dimiliki oleh suatu produk inovasi yang terdiri atas jenis produk, variasi produk, fitur desain yang dimiliki produk, dan fitur lainnya. Sini termasuk juga produk platform, desainnya seperti apa, dan fungsi dasar dari produk tersebut itu apa atau functional features. Yang kedua yaitu adalah komponen kemasan atau packaging komponen, yaitu adalah komponen yang terdiri atas label, nama brand, kualitas, dan semua aspek lain yang berhubungan dengan kemasan suatu produk. Termasuk ya, seperti di sini nama brandnya apa, trademark, price, quality, package, dan stylingnya. Dan yang terakhir yaitu adalah komponen support service atau komponen layanan pendukung, yaitu komponen yang terdiri atas contohnya adalah perbaikan, ada instalasi, ada instruksi cara penggunaan produk, kemudian adalah pengantaran, ada waranti dan garansi, ada spare part, dan lainnya yang berhubungan dengan layanan pendukung suatu produk. Dan perlu diingat bahwa produk itu tidak hanya berpusat pada barang saja, namun juga dapat berbentuk jasa atau servis. Produk dalam bentuk jasa dikategorikan berdasarkan sebagai produk yang tidak berwujud atau intangible. Kondisi tidak berwujud ini membuat karakteristik unik pada jasa di mana proses produksinya tidak dapat dipisahkan saat konsumen melakukan aktivitas konsumsi. Apa saja contoh produk jasa yang dapat dipasarkan di pasar global? Contohnya adalah pariwisata, penerbangan, layanan bantuan finansial, hingga layanan hospitality lainnya. Tentu saja tidak hanya produk dalam bentuk barang saja ya yang memerlukan inovasi dan peningkatan kualitas, namun produk jasa juga memerlukan hal tersebut.
Baik, dari tadi kita sudah membicarakan hal yang dinamakan kualitas. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kualitas? Nah, kualitas ini adalah persepsi yang dirasakan oleh konsumen di pasar jika dibandingkan dengan benefit yang didapatkan dan biaya yang dikeluarkan. Sehingga yang dinamakan kualitas ini dia sangat berhubungan dengan yang dinamakan kepuasan konsumen atau customer satisfaction. Kualitas itu didefinisikan adalah sebagai contoh sebuah perusahaan penerbangan menganggap bahwa dengan menerbangkan pesawatnya dengan tepat waktu dan aman merupakan sebuah kualitas yang sangat tinggi. Namun, belum tentu di mata konsumen. Bisa saja konsumen menganggap bahwa layanan saat di dalam pesawat, makanan dan minuman yang disajikan, hingga layanan entertainment di dalam pesawat merupakan indikator dari kualitas suatu perusahaan penerbangan. Sehingga kualitas sangat berhubungan dengan kepuasan konsumen atau customer satisfaction. Terutama dalam pasar global, di mana banyak terdapat perusahaan yang memiliki jenis bidang usaha yang sama. Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas, di mana banyak terdapat perusahaan yang serupa dengan perusahaan kita, bahkan dengan barang dan jasa yang lebih lengkap, harga lebih kompetitif, dan juga memiliki servis yang sama. Kemudian barang dan jasa yang dipasarkan juga dapat menurun kualitasnya dikarenakan adanya perjalanan dalam tanda kutip ya yang melalui berbagai saluran distribusi. Jadi bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kualitas? Nah, untuk mempermudahnya sebelumnya akan saya ceritakan sebuah studi kasus dulu. Saat berbagai brand coklat asing seperti Mars, Toblerone, Waldorf, dan Cadbury diperkenalkan di Rusia pada tahun sekian, hanya ada brand coklat asing yang menjadi primadona di sana. Jadi yang menjadi primadona itu brand coklat asing. Nah, brand coklat lokal itu ada satu yang dinamakan Rusia Red October Chocolate Factory. Hanya dia satu-satunya brand lokal yang bisa masuk ke dalam top 10 coklat yang digemari oleh masyarakat Rusia. Namun, 5 tahun kemudian semuanya berubah. Semua brand coklat asing pudar kepopulerannya di mata konsumen. Sedangkan brand coklat lokal Rusia lah yang menjadi primadona. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh brand Rusia's Red October Chocolate Factory? Nah, brand coklat Rusia ini sadar bahwa perusahaannya tidak akan naik atau dilirik oleh konsumen dibandingkan brand coklat asing jika tidak melakukan perubahan. Mereka melakukan modernisasi pada kemasan, melakukan kombinasi produk, sehingga menghasilkan varian rasa yang unik dan baru, serta memperbaharui peralatan produksi, sehingga lebih modern dan efisien. Ini yang dinamakan saat perusahaan melakukan peningkatan dan pemeliharaan kualitas produk, baik barang maupun jasa. Nah, dengan konsistensinya, konsumen juga melakukan adaptasi terhadap hal tersebut atau product adaptation. Ini yang membuat brand coklat lokal Rusia mengalami peningkatan di mata konsumen. Melalui peningkatan kualitas, pemeliharaan kualitas, dan adaptasi produk dari konsumen membuat brand coklat lokal Rusia menjadi brand yang paling dicari di sana setelah atau sebelum yang paling utama dari brand asing maksudnya ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas, terutama di pasar global. Yang pertama yaitu dapat melakukan inovasi pada bauran pemasaran atau marketing mix, misalnya harganya diubah ataupun harganya dikombinasikan. Yang kedua, melakukan kombinasi produk, menimbulkan varian-varian produk baru atau rasa-rasa baru juga bisa. Yang ketiga, memperbaharui peralatan produksi atau melakukan update pembaharuan sehingga lebih efisien dan efektif. Yang keempat, menerapkan konsep green marketing di mana mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas pemasaran produk. Dan yang kelima, melakukan pengembangan produk atau product development. Jadi produknya tidak stagnan ya, hanya seperti di situ saja, tapi menambahkan kualitas, meningkatkan inovasi dalam produk tersebutnya seperti apa. Baik, dengan meningkatnya kualitas, ada yang dinamakan produk inovasi atau inovatif produk. Kualitasnya sudah ditingkatkan sehingga lahirlah yang dinamakan produk hasil inovasi.
Kemudian ada 5 karakteristik dari produk inovasi. Yang pertama yaitu relative advantage, di mana merupakan nilai marginal yang dirasakan saat membandingkan produk inovasi dengan produk sebelumnya. Yang kedua, produk inovasi itu pasti compatibility, sesuai, di mana memiliki kesesuaian dengan perilaku, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat di suatu negara pemasaran. Yang ketiga, kompleksitas atau complexity. Setiap produk baik barang maupun jasa memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kompleksitas, maka akan semakin sulit untuk diterima oleh konsumen. Jadi sebisa mungkin tidak terlalu kompleks agar produk adaptation dari konsumen itu bisa lebih cepat terserap. Yang keempat yaitu trial ability, yaitu dapat diuji coba, di mana risiko ekonomi dan risiko sosial yang akan didapatkan jika menggunakan produk inovasi tersebut. Dan yang kelima yaitu dapat diobservasi atau observability, di mana konsumen merasakan apakah benefit saat menggunakan produk inovasi dapat dikomunikasikan atau tidak, dapat dibicarakan kepada orang lain atau tidak, dapat dilihat atau tidak. Nah, itu yang merupakan pengertian dari observability. Jadi ya, untuk karakteristik produk inovasi itu ada 5. Seperti ini, dan nanti itu membutuhkan yang dinamakan product adaptation dari konsumen. Bagaimana cara konsumen beradaptasi dengan produk inovatif yang memiliki kualitas yang meningkat ini. Nah, tahap awal yang harus dilakukan jika ingin meluncurkan produk inovasi atau ingin mengobservasi produk inovasi yang telah kita luncurkan di pasar adalah menentukan degree of newness atau tingkat kebaruan yang akan dirasakan oleh konsumen di pasar global. International marketers harus mengetahui nih kemungkinan bagaimana konsumen tersebut bereaksi terhadap produk kita yang inovatif dan baru ini ya. Beda negara dan beda budaya maka akan berbeda pula tingkat kebaruan dan reaksi konsumennya. Contohnya produk inovatif diperkenalkan di negara A. Wah, ternyata sukses besar nih. Namun belum berlaku juga di negara B. Ternyata di negara B produk inovasi ini ternyata tidak sukses. Malah konsumen itu menolak untuk menggunakannya. Bagaimana cara mengatasinya? Diperlukan adanya inovasi lagi di produk di negara B agar produk yang sama dapat diterima pula seperti di negara A. Contohnya mungkin packagingnya diganti, atau misalnya kemasannya diganti dengan yang lebih ergonomis, dan lain sebagainya. Nah, proses di mana inovasi sedang tersebar dinamakan difusi inovasi atau diffusion of innovation. Saat konsumen itu menyerap atau mulai merasakan yang dinamakan inovasi. Proses ini sangat penting dan membantu international marketers untuk membuat strategi produk yang sukses. International marketers pasti ingin sekali produknya diterima di pasar global ya, yaitu adalah produk acceptance yang ditujunya pasti sangat ingin seperti itu. Nah, semakin tinggi tingkat inovasi produk, maka akan semakin sulit diterima oleh konsumen di pasar global. Suka tidak suka, beginilah istilah atau patternnya. Dan ini menjadi tantangan terbesar bagi international marketers. Kemudian yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai variasi merek di pasar internasional atau brands in international market. Kemudian ada yang dinamakan merek global atau global brand dan ada yang dinamakan sebagai merek nasional ataupun national brand. Nah, global brand adalah di mana sebuah brand menggunakan nama, sebutan, simbol, tanda, dan desain yang sama di setiap negara yang menjadi tujuan pemasarannya. Jadi ini mohon maaf agak terbalik ya. Yang global itu yang sama, yang nasional itu global itu yang sama, dan nasional itu yang berbeda. Oke, jadi kalau yang global itu dia sama, mau di seluruh dunia juga dia sama. Contohnya brand Coca-Cola, dia menggunakan nama Coca-Cola yang sama di seluruh negara pemasarannya. Namun kalau yang nasional itu dia menggunakan nama brand yang berbeda. Contohnya misalnya Unilever, dia kalau di seluruh dunia ataupun di beberapa negara dia menggunakan nama pemasaran Unilever. Namun kalau di Polandia dia menggunakan nama Omo untuk produk deterjennya.
Nah, pertanyaannya mengapa sih perusahaan itu menggunakan nama perusahaan atau nama brand yang berbeda di setiap negara pemasarannya? Hal ini dikarenakan mereka menyesuaikan dengan norma, budaya, dan kebiasaan yang berlaku di negara tujuan pemasaran tersebut. Ini dilakukan agar konsumen dapat dengan mudah mengadopsi dan menggunakan produk yang dipasarkannya. Selain itu, ada pula yang dinamakan istilahnya Country of Origin Effect atau COE. Bukan CEO ya, tapi COE yang mempengaruhi image produk. Efek ini dapat didefinisikan sebagai semua pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu negara terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan besar dan perusahaan kecil di negara tersebut yang menimbulkan persepsi baik positif atau negatif oleh konsumen global. Efek ini juga didukung oleh konsumen yang memiliki stereotip atau label terhadap suatu negara tertentu dan sikap etnosentrisme. Jadi konsumen itu menganggap bahwa misalnya produk dari negara A mayoritas jelek atau produk dari negara B mayoritas bagus sih mau apapun itu produknya. Nah, itu yang dinamakan country of origin effect atau COE. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung diajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, kalau kalian gimana nih setelah mempelajari produk yang dipasarkan atau ditujukan untuk konsumen, apa saja sih yang kalian dapatkan? Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.